Perkenalkan dengan saya Sri Rahayu dengan NIM mahasiswa 195 200149. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu. Demikian ringkasan ceritanya. Pada waktu itu hiduplah seorang raja yang bernama Galuga. Raja Galuga ini tidak memiliki seorang permaisuri atau istri, sehingga dia tidak memiliki anak atau keturunan, ya. Jadi raja ini tidak memiliki istri dan tidak memiliki seorang anak. Pada suatu saat raja ini berburu di hutan, ya. Dia berjalan-jalan di hutan belantara dan menemukan seorang anak di situ, ya, seorang anak perempuan di situ. Kemudian diambilnya anak ini dan dirawat, dibawa ke kerajaannya. Anak perempuan ini diberi nama yaitu Dayang Sumbi. Maka dengan berlalunya waktu, Dayang Sumbi ini tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik, ya. Diceritakan juga Dayang Sumbi ini, ya, dia memiliki seorang anak, tapi tidak diceritakan juga suaminya siapa, ya. Tapi di sini diceritakan bahwa Dayang Sumbi memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Ya, Dayang Sumbi memiliki anak Sangkuriang. Anak ini tumbuh semakin hari semakin besar dan tampan, ya. Pada suatu saat Sangkuriang ini ingin berburu, ya, maka dia menyuruh Tumang untuk memburu seekor rusa, ya. Maka perintahnya ini, ya, dia memerintahkan kepada Tumang untuk memburu seorang rusa. Tetapi Tumang menolaknya, ya. Dia menolak untuk berburu rusa pada waktu itu. Maka marahlah Sangkuriang ini, ya, sehingga kemarahannya meluap-luap, dia membunuh si Tumang, ya, karena tidak menuruti keinginan hatinya. Waktu berlalu, kemudian dia pulang ke rumah, dia menceritakan hal ini kepada ibunya, Dayang Sumbi, bahwa dia sudah membunuh Tumang karena dimintai tolong untuk memburu rusa, tidak mau. Mendengar cerita daripada Sangkuriang, Dayang Sumbi marah besar, ya. Dayang Sumbi marah besar sehingga dia menyuruh Sangkuriang untuk pergi dari rumahnya, ya. Kemudian dengan hati sedih dan menyesal, Sangkuriang meninggalkan kampung halamannya, ya. Dia meninggalkan kampung halamannya, pergi, ya, meninggalkan ibunya juga. Waktu berlalu dengan cepat, ya, sehingga suatu saat si Sangkuriang ini, ya, pulang ke kampung halamannya, ya. Karena dia pulang ke kampung halamannya sehingga dia sudah lama tidak bertemu dengan ibunya, jadi dia tidak tahu wajah ibunya seperti apa. Nah, Dayang Sumbi ini seorang wanita yang baik hati, ya, sehingga dia dapat welas asih dari Dewi, yaitu wajah yang awet nom, awet muda. Wajahnya cantik dan awet muda. Maka ketika Sangkuriang pulang ke kampung halamannya, dia tidak mengenali ibunya, ya. Maka bertemulah Sangkuriang dengan seorang wanita cantik, ya, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Tapi dia tidak mengenalnya. Demikian pula dengan Dayang Sumbi, dia juga tidak mengenal
Sangkuriang karena sudah lama ya tidak bertemu dan wajahnya juga sudah berubah menjadi tampan. Dengan pertemuan itu ya Sangkuriang jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Demikian pula Dayang Sumbi ya, dia juga jatuh hati pada Sangkuriang. Nah, singkat cerita, Sangkuriang dan Dayang Sumbi saling menyukai ya. Tetapi suatu ketika Dayang Sumbi mengenali Sangkuriang ya. Kalau Sangkuriang itu adalah anaknya ya. Dengan bekas luka di kepalanya, Dayang Sumbi mengenali Sangkuriang bahwa Sangkuriang itu adalah anaknya. Nah, untuk membatalkan pernikahannya dengan Sangkuriang, karena Dayang Sumbi ini sudah dilamar ya. Dayang Sumbi ini sudah dilamar Sangkuriang dan menerimanya. Dia bagaimana caranya untuk membatalkan pernikahan ini? Tidak mungkin saya menikah dengan anakku sendiri. Ya, maka dengan itu Dayang Sumbi mengajukan persyaratan pada Sangkuriang yang harus dilakukannya sebelum fajar menyingsing pada pagi harinya. Nah, dan tanpa diduga Sangkuriang menyanggupi persyaratan daripada Dayang Sumbi. Ya. Kemudian bingung lagi Dayang Sumbi ya. Bagaimana ini kalau bisa melaksanakan apa yang saya minta? Maka dibuatnya seolah-olah hari telah pagi. Ya, dibuatnya seolah-olah hari telah pagi padahal belum pagi. Ya, sehingga waktunya habis untuk Sangkuriang untuk memenuhi permintaan daripada Dayang Sumbi. Maka marahlah ya Sangkuriang ya. Sangkuriang marah sekali ya. Marah sekali pada Dayang Sumbi. Ya, dia menjebol bendungan yang sudah dibuatnya. Ya, dia membuat sebuah bendungan yang dijebol ya, sehingga membanjiri kampung halamannya. Jadi kampung halamannya ini terendam air ya. Kemudian setelah ini kampungnya ini banjir dan seluruh kota terendam ya, Sangkuriang menendang sampan besar yang telah dibuatnya ya, dibalikkan ya, melang tumplek gitu ya. Jadi sampannya ini ditendang ya, jatuh terlungkep seperti gunung ya. Nah, setelah kejadian itu ya, seperti gunung, perahunya tertelungkup ya, terendam air. Maka dari situlah muncul legenda ya, yang sampai sekarang ini ada, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Itulah awal kisah daripada cerita legenda, yaitu Gunung Tangkuban Perahu.